udah nih jadi tenang kan. Basically kan dia punya apa namanya? Nah ini nggak kedengeran nih kalau gini, harus dibawa ya mic-nya. Gimana? Oke. Wis dipakein gua. Jadi begini ya. Gini ya. Oh, canggih banget. Nah, gini. Gini ya maksudnya. Kok kalau ini bisa setahun nih kalau begini? Hah? Bisa clear all nggak sih? Iya, bisa clear all nggak ini? Gimana caranya? Oh, benar. Oh, tinggal nyala lagi. Iya. Wah, canggih emang dosen ini. Oh, iya. emang canggih. Oke. Oke, lanjut. Jawab pertanyaan kedua. Sore. Ya, sore. Oke, selamat sore bro, tim dan kakak. Yes. Perkenalkan, saya Steven, Oke. usia 36 tahun, kerja di bidang finance, startup di Jakarta. Saat ini sedang sabbatical ya. Ya. Terus profil dana darurat udah 6 kali bulan. Kemudian liquid asset berupa cash dalam US dollar sekitar 400k. 400 USD. Kemudian 400.000 USD ya? ya 400k US dollar. Oke. Kemudian Sekitar 6 M investasinya ya investasinya di MSTR, di MicroStrategy saham sekitar 100k USD juga. Nice. Oke. Ya targetnya sih growing liquid Entry-nya di assetnya berapa ya. MSTR-nya? Oh, MSTR-nya sih sempat keluar masuk gitu. Cuman Oke. yang keluar terakhir ini masuk terakhir memang agak tinggi sih di 380. Gitu. Oke. Terus targetnya sih growing liquid asset ini targetnya ada dari 500 let's say ke 50% gitu ya. Assuming riding the wave di Bitcoin di tahun ini misalkan gitu. Yeah. Jadi ada kenaikan 20 sampai 40% gitu. Nah, pertanyaannya ada dua sih. Yang pertama, untuk growing si liquid cash tadi itu riding the wave-nya Bitcoin, misalkan dari yang MSTR kan di 100k. Kalau misalkan saya top up all in gitu ya, misalkan yang cash itu ke MSTR untuk dapetin ya senaiknya mungkin 20 hingga 30% gitu sampai Q4 kemudian exit karena considering kan si MSTR ini dia ini ya bakal masuk ke Racing terus kan? S&P 500 Ya. sama QT kan result positif. Nah, apakah itu something yang recommended nggak ya kalau untuk sampai Q4 aja terus exit gitu all in di MSTR? Oke. Ya itu yang pertama sih. Oke. Oh ya, jawab dulu atau lanjut yang kedua pertanyaan? Ini gitu gue jawab dulu ya, MSTR ya. Ini gue kasih ini kedengaran dari mic ya. Gue kasih analogi sederhana Dengar. ya. Kemarin kurang ini temen gimana caranya? Oh, ini udah dari dia. Ditemen harus ditemenin. Nah, MSTR tuh ibarat gini. Ini kalau tadi kan perusahaan gue bikin rumah deh, ya kan? Rumah nih harganya 400 juta, ya kan? Nah, rumahnya ini harganya naik jadi 500 juta. Ini ada keuntungan berapa? 100 juta, ya kan? Juta. Ya. Nah, rumahnya ini kan value 500 juta. MSTR itu rumahnya harganya 1,5 miliar sekarang. Iya. Harganya 1,5 miliar rumahnya. Dari mana dia merasa ini itu bisa 15 kali nih PE. Kamu orang finance kan? Jadi makanya gue pakai bahasa finance. Ini kamu mau beli nggak rumahnya sekarang? Mau kamu beli nggak? Terus saya suruh kamu beli rumah yang sama nih. Rumahnya sama nih. Harganya 1,5 M. Kamu mau beli nggak? Iya. Ya terlalu tinggi sih memang sih. Nah, jawabannya itu dulu sebelum dia naik di atas NAV-nya segini, itu masih murah. Rumahnya dulu pas gue beli itu rumahnya harganya 50 juta ini harganya. 50 juta nih. Sekarang harganya itu 1,5 miliar. Rumah yang sama. Tapi dia dapatnya dari mana? Karena dia ngerasa ini keuntungan selisih asetnya. Ini yang disebut dengan BTC yield dia.
harganya emang segitu, price turning 15 kali gitu. Oke. Nggak worth it. Apa ada probability kalau misalkan Bitcoin naik ke 20%, apakah MSTR akan most likely naik 20% juga gitu? Bisa lebih tinggi karena Historical dia selalu- gini, dengan sistem ini ketika Bitcoin naiknya begini ya, MSTR akan begini. Dia betanya itu pasti di atas 1. Dia pasti selalu Iya, lebih iya, tinggi benar. betanya dibanding Bitcoin. Karena dia ngincer ini. Dia ngincer Bitcoin yield ini gitu. Jawabannya gue nggak akan beli rumahnya, gue beli underlying tanahnya, gue beli Bitcoinnya aja. Jadi gue di sini aja. Dulu ketika ini masih murah banget kan gue udah bilang bro, ini dari 2022, itu rumahnya masih 50 juta. Tapi kalau lu mau kasih gue rumahnya 1,5 miliar, gue nggak mau. Ya apalagi sekarang dengan dia punya risiko ya racing bonds ya. Iya, dia bikin banyak Additional banget risk kan. juga tambahan. Dan gue agak kurang suka ketika sudah mulai banyak apa namanya, Orang yang punya game plan yang sama Sailor kan. satu game plan sama berarti kan alfanya udah mulai hilang. Kedua, banyak ETF aneh kayak misalnya MSTX itu. Yang ini kan udah begini nih, dia 2 kali leverage lagi nih MSTX namanya. Iya itu kalau ada event ya yang unfortunate di market kan Meledak. semuanya hilang gitu. Iya kan? Meledak, jangan ambil yang bisa meledak. Ya makanya kita ngomong ya apa risiko di kripto di Bitcoin sekarang tinggi ya sebenarnya juga karena banyak kita mau parasit yang ngikutin ya Iya, punya Sailor. begini. Jadi ya awalnya setuju tuh ya 2022 2023 Iya. masih so much alpha ya. Masih banyak, masih 50 juta di rumahnya. Ya, maksudnya dipakai Sailor juga kayak works ya dan Iya. kamu kan orang finance di bidang apa? Kamu ya pertama ya kamu orang finance harusnya kan kamu ngerti managing risk juga. Iya. Dua, duit yang kamu pegang ya sekitar di bawah 10 M ya, di atas 5 M juga tapi Iya. consider gede juga, relatif Betul. gede. Jadi kenapa kamu kayak mau coba ya timing market perfectly terus dapat kayak sedotan terakhir itu di Betul. sisa cycle ini ya, yang belum pasti juga loh maksudnya. Betul. Jadi Dengan risiko ya drawdown-nya bisa hilang setengah duitnya. betul. Sebenarnya sederhana sih kalau kamu mau itu ya kita selalu ngajarin otomatisasi investasi kan ini portfolio nih ya kan. Iya. Ini 50%. Misalnya ini kamu cari ini misalnya equity. Ya kan ini sisanya nih kita kasih ini cash nih misalnya nih. Cash atau cash equivalent. Ini ya udah lu masuk misalnya Bitcoin kalau lu emang suka. Iya. Nah, 30% gitu. 30% nih. 20, 50. Gini aja nih. Punya duit nih dari hasil kerja tembak sini. Punya duit tembak sini. Nggak harus Q4 juga kan targetnya dapetin duitnya ya. Iya. Karena ya ujung-ujungnya yang coba timing the market ya kadang emang Kebakar. bakar. Karena logika sederhana ini aja banyak yang nggak ngerti yang beli MSTR. Kalau gua kasih di rumah lu pada nggak ada yang mau beli kan. Tapi MSTR kok mau dibeli masa keuntungan selisih aset tuh jadi earnings lu terus lu kali begini PI kan nggak gitu cara valuasi. Gitu. Iya. Dulu ini PI-nya di bawah 1. Iya. Dulu di bawah 1. Jadi gua nggak suka kayak Bitcoin yield yang di bawahnya tuh gue kurang suka dan banyak ETF yang tuh high leverage bro yang kayak Defiance Capital punya MSTX Iya. terlalu apa ya. Overcrowded trade namanya. Dan kalau lu perhatiin, MSTR kamu tahu nggak holdernya siapa aja? Kamu tahu big holder MSTR nggak nih? Gue bukain. Halo? Halo, yes. Tahu nggak big holder MSTR siapa aja? Big holder. Apa itu? MSR. BlackRock. Oh itu kan udah pasti, tapi kan itu dari pasif ETF. Kamu tahu big holdernya siapa nggak? Holder selain kita nggak ngomong ETF ya, karena ETF kan dia flow masuk kan dari MSCI World segala macam. Di luar Vanguard, BlackRock sama yang gede-gede. Keempat deh, setelah BlackRock siapa? Tahu nggak? Oh nggak tahu. Jane Street. Nah lu mau lawan dia nggak? Dia yang punya barang lu, baru kena bro kemarin eksploitasi Iya. dia punya market 70 triliun rupiah. Oh. Ini lawan pertama lu tuh, Jane Street, ya kan? Kedua, Game Street. lawan lu, Norges Bank. Nah, lu mau lawan dia nggak? Lu mau lawan Nikolai nggak? Gua rasa gini, gua kalau isi barang-barangnya tuh terlalu apa namanya? Orang-orang yang gua nggak mau lawan, karena itu kalau mereka banting dua itu ya banting selesai. Sebenarnya kayak Kau jangan cuci piring mereka. inilah mau gulat lawan John Cena atau enggak gitu. Iya, mau gulat lawan John Cena atau enggak? Jangan.
Kecuali Iya. lawan berantemnya anak Oke. SD kan. Ah, iya, betul. Karena ya teman-teman di investasi juga sama juga ya. Ya, ini buat Steven ya. Kamu kan harus cari yang namanya asymmetric bet. Karena risk to rewardnya ya kalau kamu ngomong dengan play yang coba kamu mainin sekarang itu kurang ya. Asymmetric. Ini salah ini bro. Salah pencet nih. Gimana nih baliknya? Aptek banget itu. Hah? Ini begal sekarang. Ini. Oke, ini nyala. Oh bukan, mati. Ini dia. Oh, oke. Kamu harus fokus di yang namanya asymmetric bet ya. Kita kan ngomong ya ada yang namanya risk to reward ratio ya. Kalau kamu beli MSTR di 2023, ini risk to rewardnya begini tuh ya. Ini risknya ya, ini rewardnya nih. Nah, Oke. itu dia. Tapi kalau kamu masuk sekarang ya, ini riskmu tuh segini ya. Potensi rewardnya tuh cuma segini mungkin. Ya. Nah, ini rewardnya nih. Udah kamu mau dapetin 20% dengan total hartamu, tapi kamu bisa ke flash out 70%. Kamu masukin 400.000 di kotak ini nih. Iya, semua hartamu dengan Ini 400.000. potensi risiko turun 70%. Kalau saya sih nggak mau ya. Ya mungkin alfanya bukan di MSTR lagi. Ya, betul. Mungkin yang lain. Iya, iya. Iya. Ya, Oke. kita pasti Got it. kasih tahu juga ya. Maksudnya kayak alfanya ya, kita pun juga belum nemu mungkin. So far ya. So far belum nemu. Iya. Iya. To be honest ya, Oke. maksudnya risk exposure crypto udah tinggi menurut Tinggi. saya di tahun ini. Ya, saya pribadi lihatnya seperti Iya. itu. Betul. Jadi ya, ngapain kamu kayak semua hartamu kamu taruh di satu tempat yang tuh bisa turun 70%? Saya sih Nggak wise ya. Ya nggak wise. Iya. Buat dapetin 20% Iya, iya. tuh Iya, kayak itu nyedot plan. ya. Rokok yang udah mulai kebakar itu. Iya benar. Putung-putungnya yang terakhir tuh. Yang terakhir jangan. Udah mau panas-panas dikit tuh kayak kamu masih ada satu nih terus api tuh keluar Iya. di mulutmu nanti. Cuci piring nanti kamu. Iya, Jangan. iya, iya. Risknya tinggi. Oke, kalau gitu itu plan A sih. Tapi masuk ke plan B ya. Maksudnya pertanyaan keduanya berarti Oke. untuk manage let's say 500 itu kalau kalian untuk passive income gitu ya, misalkan kan dalam kondisi kan saya udah nggak bekerja gitu ya, barusan kan resign gitu. Jadi mau Oke. ada studi lanjut. Nah, untuk passive income yang oke gimana ya pembagian antara misalkan saham Indo, Bitcoin, emas atau US dollar pegang Dia Enggak, gitu ya. gue mau tanya dulu deh. Ini Steven finance-nya di apa? Apa yang kamu kerjain? Produknya apa? Posisi kamu di mana? Kepala finance accounting sih. Oke, Jadi lebih di lebih perusahaan? ke operational perusahaan ya. Jadi handle corporate strategy, operational gitu-gitu. Cuman memang kalau untuk ini ke personal finance ya jatuhnya. Iya. Jadi bukan terlalu corporate finance gitu. Oke. Cuman mau tahu dari pandang kalian sih, kalau kalian gimana gitu ya? Oke. plannya. Ini gua akan sarankan lu, ini main di equity. Ini terserah ya, teksnya juga mau oke. indeks atau nyari sendiri karena lu kan punya kemampuan di bidang finance ya. Iya. Jadi harusnya lu bisa buka laporan keuangan lebih baik dibanding Iya. teman-teman yang lain. Ini boleh kalau untuk lu boleh individual stock 50%. Ini karena lu suka kayaknya Bitcoin, boleh nih Bitcoin 30%, nggak ada salahnya. Oke, 30% ya Bitcoin ya. Terus 20% nggak usah ribet, udah money market fund. Ya main portfolio allocating kan? Ya udah Dari- sederhana. Karena alokasi porto tuh kadang lebih penting. Setuju. Gini yang teman-teman pada nggak paham ya. Banyak bro yang nanya gua, IPO hari ini gua ikut nggak? Jawabannya enggak. Kenapa gua nggak akan pernah ikut IPO? Gua mau masuk misalnya 100 miliar pun dapetnya cuma sedikit bro. Itu nggak akan gerak Merubah. di portofolio Iya. gua. Nggak bakal jalan kemana-mana IPO-nya. Jadi teman-teman, nah ini kalau market emerging market kayak Indonesia ya, jeleknya gini, ketika ada IPO yang katanya hot, equity-nya dari misalnya blue chip stoknya itu kering dipindahin semua sama mereka. Dijual sama mereka di harga rugi, mereka masukin ke IPO cuma dapat dikit, terus mereka euforia cuma buat instastory. Jawabannya bukan kayak gitu cara investasi, tapi yang penting itu ini, aset alokasi kamu. Gitu. Dari kan kamu udah 400.000 nih, kamu tinggal bagi kan, 400 sampai 500.000 kan. Tinggal dibagi langsung. Udah. Equity berapa? 2,5, sisa berapa langsung dibagi. Kayak Gitu. Sederhana aja. 50, 30, 20, 50 equity. Nah, ini terserah nih. Ini mau dibagi tengahnya lagi boleh nih. Misalnya ini Indo. Lu suka ini US nih. Boleh gitu. Oke. Tergantung Ya, preferensi ya. kamu dan apa tingkat kamu Ya. punya profil resiko juga. Oh, paling mau confirm tuh untuk US berarti paling ada exposure untuk
tax yang lebih tinggi ya atas capital gain-nya ya ke PPh 21. Iya, Oh, taxnya sudah juga pasti. Pasti. Sudah pasti. Kecuali kamu Oke. punya yang kayak tadi, kamu punya entitas di luar negeri. Iya. Oke. Kamu bisa juga full Indo equity, itu juga nggak masalah. Iya. Iya. All Indo ya. Bitcoin, gold. Oke. Ya. Ya, Oke. so far cukup sih, clear kalau gitu. Siap. Thank you ya bro tim. Keren. Bro kakak. Ya. Keren. Gimana? Ya. Congrats, thank you. Steven. Ya. Congrats. Oke, kita ke next pertanyaan, Iya. bro. Masih ada berapa lagi nih kayaknya? Masih 3. Berapa? 5 lagi ya? 5 lagi, oke. Oke. Kita percepat nanti. Oke. Nggak, ntar ke ini dulu bro. Kayaknya waktunya sholat maghrib ini. Oh. Iya. Ntar dulu ya, tapi abis ini satu lagi ya. Oke. Nanti gue yang lanjutin aja. Oke. Yuk, gas. Gini lagi ya? Halo, Nggak ngerti lah gue. Udah. Nah, yang ngitemin dia soalnya. Oke. Oke. Yuk. halo, selamat sore. Wah, suara kecil ini. Halo, selamat sore. Iya, sore. Ya. Selamat sore, Bro Timothy sama Prof Kakak. Yes. Nah, nama saya Nugroho. Oke. Saya bekerja di bidang maritim. Apa? Anda Bisa, Nggak kedengeran. bisa Maritim. dikerasin nggak? maritim. Oke. Maritim. Iya. Yes. Pendapatan kurang lebih 65 juta per bulan. Oke. Kalau USD sekitar 5.000 kurang lebih. Oh, nice. 5.000 USD. 5.000. Dan sekarang saya berinvestasi di saham kurang lebih 80 juta, terus di kripto itu kurang lebih 40-an juta, di RDPU 10 juta, dana darurat baru terkumpul 68 juta. Berapa? 68 juta. Oke. Terus untuk saving per bulan kurang lebih bisa sampai 30 sampai 40 juta. Untuk pengeluaran per bulan kurang lebih 20. Oke. Terus ada usaha, mempunyai usaha yang per bulan itu omset kurang lebih 15 juta. Oke. Nah, pertanyaannya, kedepannya saya itu kan untuk berencana untuk stop ingin bekerja sebagai maritim, karena saya kan sebagai navigator Ya. kapal ya. Oke. Rencana saya pengen stop, beralih kembali ke Indonesia, mungkin bekerja di office atau mana Ya. yang mungkin pendapatannya mungkin lebih rendah. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk planning keuangan dan investasi agar memperoleh target tersebut. Jadi targetnya itu dengan penghasilan mungkin pendapatannya sama seperti apa yang saya lakukan pada saat kerja di maritim, dan itu bisa bekerja di Indonesia gitu. Untuk planning cara investasinya, mendapat passive income atau dividen dan segala macam, dan usaha saya itu planningnya bagaimana? Mohon. Oke. Investasi berarti kita rekap ya, saham 80 juta, kripto 40 juta, RDPU 10, dan darurat 68, saving 30-40, pengeluaran 20, betul? Betul. Oke. Oke. Berarti targetnya mau pensiun dari investasi? Bukan investasi aja, targetnya saya cuma ingin pensiun dari kerjaan saya sebagai maritim, karena saya kan kerjanya jauh ya, ikut perusahaan luar, Ya. kadang berpindah-pindah, ikut perusahaan di Korea, kadang ikut perusahaan Jepang. Nah itu kan saya harus keluar dari pada saat bekerja, saya harus ke Jepang atau Korea dengan berlayar dan meninggalkan keluarga. Saya ingin stop pekerjaan itu dan Ya. lebih fokus bekerja di Indonesia biar dekat sama keluarga dan nggak jauh-jauh gitu. Ya.
Target Oke. saya itu sih nggak muluk-muluk. Nah, kamu tahu aturan 3% nggak? Pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke, pengeluaran kamu berapa? 20 juta? Ini gimana hitung? Kurang lebih pengeluaran 20 juta. Hitam terus aja stoknya. Pengeluaran kan, oke, kelihatan ya semuanya. Pengeluaran berarti 20 juta ya. Nah, ini ada aturan di mana kalau misalnya kamu berhasil bikin ini kayak ini kantong uang lah ya. Ini kantongnya jelek banget. Gue nggak ngasih gambar. Oke. Kantongnya ini. Oke. Bro kakak sholat dulu gue jelasin. Ini kantong uang ya. Di mana kalau kamu tarik 3% keluar, itu kamu bisa hidup seumur hidup. Nah, gimana caranya 3% itu kan 20 juta, oke? Jadi yang kamu harus lakukan begini. 20 juta itu kamu kalikan dengan setahun. Kebutuhan per tahun kamu berarti berapa? 12 bulan kan? Iya betul. Sama dengan berapa? 240 juta, ya kan? Dibagi berapa? Berarti 0,03 sama dengan 8 miliar. Ya? Jadi, Iya. gimana caranya kamu punya portofolio 8 miliar? Gitu. Kamu punya pendapatan yang bisa disisihkan berapa? Kurang lebih 30 sampai 40. Nah, dengan 30 juta, ini kamu kali lagi dengan 12 bulan, ini kan dapat per tahun nih. Ini kamu bisa bungain 10%. Nah, dengan 10% per tahun, itu kamu akan ketemu di 19 tahun. Oke? Jadi untuk 8 miliarnya, 19 tahun kamu tabung. Dengan asumsi bunga kamu 10%. Nah, gimana caranya kamu bisa dapetin return 10%? Itu bisa dari berbagai macam cara. Kita pakai yang simpel lagi aja, kita bagi lagi kayak tadi. Ini kan ada saham nih. Ini bisa ada Bitcoin di sini. Ini cash. Nah, kamu bisa pakai ini lagi. Gitu. Tapi intinya 8 miliar ini jadi kantong kamu nih, 8M nih. Nah, ya 8M kamu tarik 3% setahun, 20. Kenapa angkanya 3%? Karena risk free rate Indonesia 6-7%. Jadi 8 miliar ini kamu akan bungain. Ketika kamu udah mau pensiun nih, udah mau males nih, let's say kamu mau bekerja di Indo atau mau bekerja di luar, 8 miliar ini kamu bungain lagi 7%. Ya kan? 4%, ini berarti kurang 3%. 4%-nya itu kamu bisa balikin lagi ke sini buat gedein kantongnya. Nah, 3% ini kamu ambil, which is ini 20 juta. Gitu. Per bulan. Paham? Iya paham, tapi pertanyaannya untuk produk-produknya itu harus di saham-saham seperti apa gitu? Oke, sahamnya saham apa? Ini kamu harus cari satu saham compounder pastinya. Saham apa yang kira-kira, ini kan kamu time frame-nya berapa lama? Nah, menurut kamu saham apa yang kira-kira tahan 19 tahun? BCA mungkin. Nah, ya udah. Udah kamu dapat kan. Bahkan kalau ini ketika ini jadi 8M ini kan jadi kantong kamu nih. Misalnya saya kantongnya BBCA nih. Dia kan dividen interim tuh di November sama di Maret. Berarti dia bisa keluarin duit dividen 3,36. Kamu hidup dari dividennya. Kamu tinggal beli 8 miliar saham BCA selesai. Terjawab? Ada ya, boleh bertanya satu lagi. Ya, boleh. Jadi kripto itu kan ada saya merungkat ya lossnya kurang lebih ada yang 68 sampai 92% ini. Ya. Itu lebih baik saya diemin aja atau di cut loss ya? Gini, apakah kamu ngerti beneran posisinya? Apa kamu nggak mengerti sebenarnya? Kalau uang yang kamu biarin mengendap, itu nggak semua barang yang tidur tuh bisa naik lagi. Karena kan loss recovery formula kan. Untuk kalau kamu minus 50, itu harus balik lagi plus 100 plus 100. Jadi kalau kamu ada posisi yang nggak bagus ya dipotong gitu. Jangan kamu kayak nonton film di tengah-tengah, udah ngerasa jelek, kamu nggak keluar dari filmnya. Kayak kamu kapal bocor, keluar lompat atau enggak? Lompat. Nah, kamu maritim kan, kapal bocor lompat kan? Sama. Kenapa investasi udah bocor kamu nggak lompat? Nggak boleh lompat. Siap. Oke? Ya, untuk ya siap, makasih. Oke. Ada lagi untuk tadi kan saya ada bisnis ya.
untuk PR saya untuk biar usaha kita untuk sustain itu yang harus saya lakuin untuk apa? Karena kan saya kan bekerja luar negeri, yang menjalankan yang di rumah kan istri saya. Bagaimana saya mau optimalisasi agar usaha itu bisa naik omset dan sustain gitu kan? Sudah 1,5 tahun ini tuh kita net profitnya minus gitu. Ya. Jadi nggak usah usaha lagi. Jawabannya kan bukan pengusaha, kamu mungkin pekerja. Pekerja yang lama sampai 19 tahun kamu tabung sampai dapat 8 miliar atau kamu tarik 3%. Kamu harus tahu apa yang kamu bisa kerjakan dan kamu nggak bisa kerjakan. Jangan malah usaha ntar kantongnya bocor. Siap. Oke. Oke, terima kasih Bu Trimoti. Oke, siap. Atas jawabannya. Next. Ya. Ini gimana lagi bro? Tutup. Tutup, Jangan simpan. ya. Canggih. Halo, Ya, halo, apakah terdengar jelas? Ya, ini suara Halo, kecil semua ya, kenapa ya? Bro Tim Tahun. dan halo, Maksimum dong, ya. Ya, halo. ya, halo Bro Tim dan Prof Kakak. Yes. Perkenalkan dulu, nama saya Bima. Usia saya 18 tahun. Pekerjaan saya aktor. Ois. Dan saya kebetulan udah bekerja dari umur 6 tahun. Hah? Iya, jadi saya aktor cilik. Oh, aktor cilik, nak. Bima siapa Bima namanya? siapa namanya kamu? Bima titik Azriel kalau bisa dicari di Instagram. Oh ini bro, Bima aktor Azriel. bro. Oh, beneran aktor ya? Beneran aktor. Oh, aktor cilik kamu ya. W Bima. Mantap. Oh, ini film kamu nih ya? All Apa? We Need Is Time ini ya? Oh, Damn. kau dan dia. Iya. Shish. Wih. Jadi kamu oke, bekerja sejak oke lanjut. Oke. Oke. Oke, mungkin saya mau cerita dulu kondisi net worth saya ini Ya. di luar uang orang tua saya karena saya masih ditanggung sama orang tua juga. Oke. Ya. Saat ini saya kuliah di UMN semester 2. Ya, semester 2. Nggak di Serpong itu ya, bukan? Iya, di Gading Serpong. Total net worth saya ini ada di 2,1 miliar. Wow. Bos, luar biasa. Di usia 18 Dan- tahun ya. Keren, keren. Dan alokasinya, jadi karena saya nih sebenarnya baru aja buat belajar terkait investasi dan keuangan karena sebelumnya masih dipegang orang tua. W Keren, Bima. keren. Nah, untuk alokasinya sendiri itu, saya ada rumah di Pondok Kelapa, harga pasarannya kurang lebih 1,3 sampai 1,7. Tapi saya ambil yang paling kecil aja di 1,3. Lalu Ya. ada apartemen di Kalibata City Oke. senilai 400 juta pasarannya. Kamu sewain semua? Disewain semua. Oke. Oh, nice. Lalu ada mobil 250 juta dan ada motor senilai 70 juta. Sorry, boleh kasih tahu harga sewanya? Untuk- Yang dari Pondok Kelapa itu berapa? Oh, di Pondok Kelapa itu kurang lebih 40 juta setahun. Apartemen itu kurang lebih 3 jutaan. Oke. Tapi ya nggak full semua setahun sih. Biasanya paling akumulasinya 10 bulan. 400 juta ya apartemennya tadi? 400 juta. Oh, disewain 3 juta sebulan? Disewain 3 juta sebulan. Oke. 36 juta berarti ya setahun. Iya. Lalu untuk liquid saya itu ada di dana darurat itu ada 60 juta, masih sedikit sih. Iya. Itu saya taruh di RDPU dan deposito. Berapa totalnya RPU deposito? Lalu 60 juta. Oke. Nice. Keren. Lalu ada emas di, 40 gram. Mungkin 53 jutaan. 60-an. Ya. Lalu
Di bank sih ada buat pegangan sekitar 8 juta. Lalu untuk di kripto sendiri saya baru banget belajar sih. Jadi baru nyicil DCA Bitcoin masih 2,3. Oke. 2,3 juta untuk Bitcoin aja. Lalu saya ada pendapatan dari orang tua masih 500.000 seminggu. Ya. Lalu pengeluaran saya bisa saving dari uang jajan orang tua itu setengahnya. Jadi kurang lebih saya keluar per bulannya 1 juta dari yang orang tua, lalu 1 jutanya mungkin dari pegangan saya sendiri gitu. Oke. Pertanyaannya sih gini, saya kan bisa dibilang pendapatannya itu nggak pasti ya. Jadi setiap project kan kalau film itu. Dan kalau kisaran sendiri itu saya per film, per project mungkin bisa 70 sampai 150 per project. Wah, keren. Tergantung ada berapa adegannya di situ. Ya. Dan ini saya hitung-hitung mungkin dari yang terdekat dari tahun ini, dari Januari sampai bulan ini, saya itu ada 3 project, saya dapat 285 juta. Oke. Lalu pertanyaannya sih, saya tuh sebenarnya kan pengennya ketika nanti pas nikah itu punya pendapatan yang tetap kan per bulannya gitu agar udah mau nikah tahun udah bisa nikah pasti gitu. Karena mungkin ini banyak belum. apa main film percintaan mungkin bro. Kamu main film percintaan ya? Kamu udah mau nikah 18. Enggak belum 18. Maksudnya targetnya masih 25 lah. 25. Oh, oke. Gitu. Nah, enggak sekarang. Oke. Cuman saya mau nanya kira-kira di umur segitu tuh dengan pendapatan saya yang tetap ini, saya alokasinya kemana agar dapetin mungkin dari dividen, dari saham atau misalnya dari obligasi gitu. Pertanyaan pertama sih itu. Oke, keren. Jadi gini, ada satu pertanyaan sebelum kita mungkin breakdown asetnya ya. Kamu ini rumahnya sama apartemen di Kalibata City ini kamu mengalami keberatan nggak dalam ngurusnya kayak tenannya ada siapa, ada yang ngurus kah, ada operatornya, karena itu kan sewanya kalau ada operator berarti nggak bersih, belum lagi ada pengurangan biaya-biaya lainnya, gimana itu? Saat ini sih masih dipegang sama orang tua. Oke, dipegang sama orang tua berarti? Ya, dan saya masih ngasih uang sewanya dan uang sewanya itu masih ke orang tua, masih dipegang sama orang tua, jadi belum ada di saya gitu. Karena masih mereka yang ngurus, saya belum berkesempatan. Oke. Itu berarti 3 juta sebulan, 36 juta setahun ya? Ya. Kalau yang 40 juta itu per tahun? Oh, per tahun. Oke. Gini ya, jadi kamu kan investasi itu apapun bentuknya itu sama. Kamu kenapa awalnya beli rumah sama beli apartemen? Dorongan dari orang tua atau kamu memang pengen sendiri mau jadi apa? Mau jadi landlord dia? Udah jadi nih, Kiyosaki muda. Iya, mau jadi Kiyosaki muda kamu? Ya mungkin, tapi sebelum itu kamu harus ya congrats ya Bima, karena kamu masuknya top 1% di Indonesia dan top 0,1% di usia 18 tahun loh. Ya. Data Credit Suisse itu. Di dunia itu ya makanya. Iya, jadi ya congrats ya. Maksudnya kamu udah outdone yourself ya, kamu harusnya bangga. Iya. Nah, itu rumahnya itu dorongan dari mana? Apakah diri sendiri nonton Robert Kiyosaki atau gimana itu? Enggak sih, itu karena dari orang tua. Karena saya kan selama masih kecil tuh belum mikirin uang kemana gitu, jadi orang tua tuh ngalokasinya ke rumah gitu. Oh, kas artis ya biasanya, kas anak artis. Kas orang tua artis ya. Iya. Karena banyak juga bro temen-temen yang maksudnya main sinetron ya, kebanyakan sama orang tuanya akhirnya diarahkan beli rumah. Iya. Gitu. Jadi ini kan kas artis banget ya, Bima ya. Rumah kamu berapa? 1,3 M? 1,3 ya. Nah, 1,3 M paling rendahnya. Itu kamu sewain berapa Bima? 40 juta. 1,3 M. Berarti kamu sewa 40 juta kan? Ini kan? Iya. Ini kamu dapetin yield sekitar 3%-an. 3,06 lah. Kita ngomong 3% aja, Bima. Ini yang penting Bima. Jadi rumah yang kamu tinggalin ini belum capital gain ya, tapi harusnya di Pondok Kelapa harusnya ini nggak kemana-mana ya Bima ya. Malah ini kalau kamu jual tuh biasanya turun nih. Ini paling listing value-nya nih Bima nih.
Tapi kalau kamu jual tuh bisa dia 1,2 belum kurangin agent fee segala macam. Actual value-nya ya. Actual value-nya bahkan transaksinya ya kalau realistis 1,1 lah sebenarnya. Belum kalau kena broker juga. Ya, belum kalau 1%, 2%. belum kamu kepotong 1%, 2% lagi sama mereka ya. Jadi kira-kira rumah kamu tuh value-nya capital gain-nya nggak ada. Tapi kita ngomong pakai yang ada di pikiran kamu dulu, 1,3 miliar. Itu kamu yieldingnya 3% Bima. Dengan punya rumah, dengan harus ngurus orang ada di dalam, Ya. harus benerin atapnya nanti kalau rusak. Menurut saya itu bukan investasi yang bijak. Mending 1,3 miliar ini kalau kamu bisa bungain 7% ya, risk free ya. Itu kamu bisa dapat 91 juta, Bro. Iya. Dengan ngaso Bima. Plus kurang juga ya, kalau properti kan harus ada maintenance fee-nya Betul. setiap bulan. Terus habis itu kamu juga ngitung juga depresiasi Nah, betul, Bro. dari aset tetap itu ya, karena kan bangunan juga nilainya overtime. Betul. Ya. Kalau teman-teman belajar akuntansi ada tuh metodenya garis lurus tuh, dalam artian yang kita harus ngitung juga ya bahwa suatu aset itu nilainya nggak akan sama 1 tahun ke depan ya, aset fisik sama seperti bangunan ya, apapun itu Betul. pasti ya gentengnya rusak ya, habis itu juga temboknya bocor dan lain sebagainya. Betul. Itu harus dihitung juga Nah. itu ya. Bima itu nggak bisa mikir aset itu antara ini kan orang kuno ya, fisik atau enggaknya ya. Ini ada Yes. 2 pilihan nih. Satu ada surat hutang yang bisa ngasilin kamu 7%, kamu tinggal ngaso. Satu tuh rumah ngasilin kamu 3%. Harusnya kamu pilih yang mana sebenarnya, Bima? Iya. Yang ini kamu bisa jual besok di pasar sekunder, yang Ya. ini kamu jual kamu mungkin ditipu broker dulu. Karena ya itu kita ngomong ya, ini opportunity cost ya, ini A sama B kan, red Ya. pill, blue pill ini. Red pill atau sama blue pill. Ada yang Ya. gampang, Bima. Ini ada Jangan yang gampang. milih mupil kamu ya. Jadi sebenarnya kamu harus hitung gitu loh. Kalau tadi yang Kalibata City berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta berarti 36 loh. 36 per Iya. 400. Ini tinggi sekali loh, ini 9% Bima. Kamu yakin? Segini. Iya. Oh ini oke bro. Oke, karena apartemen pun di Apa gedung kita kita beli- juga 10%, Bro. Apa kita beli semua Kalibata? Karena ini apa? Di apartemen juga sama ya. Maksudnya Iya. apartemen di tempat mewah itu bisa rent fee-nya setahun tuh 10%. Tapi ini gue jarang yang lihat bisa setinggi ini. Karena ini kan apartemen menengah ke bawah sebenarnya. Oh iya. Ini 3 juta dia udah sama IPL semua. Apa dia bayar sendiri IPL-nya? Itu saya belum nanya ke orang tua. Oke. Oke. Cuman kalau emang ini bisa 9%, ini masih nggak apa-apa lah. Gitu. Karena yieldnya tinggi kan, 36 dibagi Ya. 400 masih 9%. Jadi jawabannya kamu nyaman nggak punya aset seperti ini? Kalau misal kamu nggak nyaman, lebih baik ya dilikuidasi. Karena ada tempat yang kamu bisa jual besok di pasar sekunder dan dapat 7%. Namanya obligasi. Ya, mungkin sih saya akan pindahin ke obligasi karena sebenarnya rumahnya pun saya mungkin nggak tinggal di situ nantinya gitu. Oh. Oh, jadi kamu memang bahkan nggak ada plan untuk tinggalin rumah itu? Iya. Oke, kalau itu rumahnya untuk saya likuidasi. Apartemennya ya boleh lah. In case suatu saat butuh gitu kan. Ya kalau nggak ditinggalin juga malah nggak apa-apa kan? Iya, Kenapa ditinggalin kamu nggak bisa. tinggal di sana? Masih di rumah orang tua berarti ya? Iya, masih di rumah orang tua. Oke. Ya atau sebenarnya kalau bagi kamu terlalu sulit ngelikuidasi karena pasti harus ada omongan juga dengan orang tuanya sih Ya. sebenarnya. Yaitu mungkin kayak future cash yang kamu dapetin ke depan aja yang kamu alokasiin. Jangan alokasikan ke properti karena Iya. properti itu gini, banyak yang terjebak dengan properti ngerasa itu gampang, tapi sebenarnya banyak hidden cost-nya. Pasti. Hidden cost-nya, Dan brokering fee-nya, ini segala nggak macam. gampang dilikuidasinya. Betul, kayak broker pengalaman Iya. kan dia. Jadi ya sulit. Properti itu sulit. Apalagi ya dengan keadaan ekonomi sekarang. Betul. Saya rasa tambah lesu kayaknya. Tapi kalau 3% sih ini general advice likuidasi sih. Karena Iya. ini keribetan di atas deposito tuh sesuatu yang tidak dilakukan orang finance. nggak ending ya kamu hitung kamu dapat rent fee-nya berapa, terus kamu hitung ya maintenance cost-nya kamu setiap bulan sama depresiasinya kamu Betul. break even. Jadi Wow, gini, jadinya. jadi gini, Bima ya tadi ya. Properti itu cara mainnya namanya sebenarnya bukan yielding rental, tapi namanya internal rate of return. Tapi ini biasa orang yang bikin kos-kosan atau mau bangun hotel atau mau bangun F&B di atas propertinya. Ya. Mereka cari real return dari bisnis yang bisa di-generate, dari sewa tanahnya, atau sewa tanahnya, atau mereka dapat dari capital gain tanahnya. Tapi kayaknya kalau di Pondok Kelapa sama di Kalibata City ini harusnya nggak naik gitu. Karena di dekat daerah Kalibata City kayaknya mau dibangun banyak ini apartemen baru, bro. Iya. Gitu. Jadi mungkin rencana dari pemerintah itu mau dibangunin yang baru, yang ada investor dari Abu Dhabi. Ya. Kayaknya harusnya ini nggak naik sih. Tapi kalau misalnya emang bisa dia bener yielding 9%, itu di keep
rumahnya kalau bisa dilikuidasi. Nah, mungkin pertanyaannya Bima, investasi kemana? Kamu kan nggak punya waktu full, apalagi kalau kamu ada pekerjaan yang 285 juta ini kan pasti syuting kan? Iya, Syuting bisa dari pagi sampai malam. Kamu juga harus paham artis kan, ya kamu mendekati usia prime lah ya. Iya. Cuman kamu harus paham bahwa artis kan juga nggak kerjaan selamanya. Mungkin Betul. 10 tahun lagi atau 15 tahun Betul, lagi exactly. nggak sekencang sekarang jobnya ya. Karena Kamu- pasti ada orang baru lagi kan. Kamu harus tahu perbedaan antara human capital sama financial capital. Kalau human capital kamu kan begini, kamu akan prime kamu dan kamu akan turun. Gitu. Sedangkan kamu harus bikin yang namanya financial capital nih. Biar ini bisa sustain kamu di saat nanti kamu karirnya udah di bawah di sini. Nah, semua uang yang kamu dapetin itu kamu selalu kamu kasih ke sini nih. Iya. Itu teorinya investasi. Dia akan pelan, tapi ketika dia udah nyampe sini, kamu bisa hidup nih. Gitu. Nah, ininya apa nih? Yes. Mungkin pertanyaannya Bima. Itu kamu bisa pakai beberapa, ya. Tapi yang paling general aja, itu sebenarnya karena dia mungkin agak sibuk kali ya. Kamu bisa bagi lebih begini paling. Ini mungkin ini bonds dulu nih dia. 60-70% kan? Iya, stocks. Gue agak jelek sih gambar gue, tapi kayak Iya. idenya ya mungkin segitu. 60-70% di bonds. Yes. Nah, ini kamu bisa taruh di banyak nih, kamu bisa taruh antara di FR. Kalau rekomendasi saya Bima ya, bondsnya, ini kamu beli USD nih. Kamu beli USD, karena uang kamu kan udah sizable sekarang kan. Nanti mau masuk 255 juta lagi. Ini USD, terus kamu belinya Indon. Atau Indois. Ini obligasi yang kamu beli. Itu kamu tanya di bank kamu pasti tahu mereka RM-nya. Iya. Stoknya juga mungkin di blue chip ya. Iya, Stoknya blue chip yang mana ya kita ngomong yang pertumbuhan Iya. dari revenue-nya, profitnya juga tetap tinggi dan yang bisa ya cashco yang ngekasih dividen juga. Ya. Setuju. Kalau kamu gatel-gatel ya kripto paling pol ya 10% lah ya. 10% boleh lah, kamu mau beli Bitcoin Yes. 10% boleh. Boleh. Cuman ya tadi ya metodenya tetap juga dengan DC ya karena kamu tahu juga kamu harus baru mulai belajar kripto itu ada siklusnya ya nggak selamanya naik terus pasti dan ya kamu harus hati-hati ya dengan exposure kecil itu. Jadi Iya. udah golden sih menurut saya. Udah golden kamu. Mayoritas di bonds ya. Iya. Likuidasi aset yang nggak perlu ya future cashnya ya lokasiin seperti ini. Dia bentar lagi uangnya mungkin bisa 5M. Keren tapi 5M ya, dia bisa umur 18 yielding tahun ya 7%. punya aset segitu udah melek investasi Ya. ya terkenal pula ya Bima Azriel. Cocok. Bima. Ada Yes. pertanyaan lagi Bima? Ada satu pertanyaan lagi sih. Boleh. Ya. Jadi saya tuh ada tawaran dari orang tua buat ngejual rumah dan apartemen saya yang ada sekarang ini untuk dijadikan kos-kosan di daerah Gading Serpong. Nah, itu balik lagi nih. Ya, orang tua lagi. Orang tua lagi, Back and oke. forth, ya. Gading Serpong di mananya? Tapi di Alogio. Kayaknya paham banget lu. Oh, paham betul. Oke, dia mau kos-kosan berapa kamar itu? Di Alogio itu. Itu ada 10 kamar. Untuk harga rumahnya saya waktu itu 2,2 sebelum dinego ya. Ya. Terus dia ada 10 kamar, harga per kamarnya itu ini masih kotor ya, belum bersihnya. Itu ada di 1,5 juta per kamar. Oke. Kamu tahu nggak Alogio itu isinya semuanya kos-kosan, makanya ada lapangan basket setengah lapangan di situ. Iya, saya Iya. kebetulan iya, oke. Competitive advantage kamu di Alogio tuh nol, karena itu semuanya isi bikin orang bikin kos-kosan di sana. Jadi IRR kamu nggak akan bagus kalau kamu bikin di situ. Sekarang kamu mau punya kos-kosan di Alogio, atau kamu beli sahamnya Sumarekon sekalian? Iya. Kenapa nggak beli sahamnya Sumarekon aja? Kan dia jual itu ke kamu. Nanti tapi habis ini ya malam ini kayak conversation Bima sama orang tuanya ini, Bu. Tapi mah gitu. tapi mah Gitu. Sumarekon kan juga opsi. Ya kalau kamu mau lebih bagus lagi, dan kamu misalnya mau properti, oke. Iya. Kamu kayaknya apa orang tua cenderung properti. Kenapa kamu nggak bilang gini, Mah? Daripada kita beli kos-kosan, kenapa nggak beli sahamnya BSD aja? Punya Sinarmas, Mah. Ini land banknya di belakang masih jauh gitu. Kenapa nggak saham BSD kamu beli? Kamu jadi pemilik dari perusahaan BSD itu. Lebih besar tuh dari Alogio itu ke belakang semua. Oke. Jadi jawabannya Sama adalah ini sih, jangan main ke sesuatu yang kamu nggak tahu. Kamu kan aktor kan? iya. Kamu harusnya fokus di bidang kamu. Jangan karena mimpi punya kos-kosan, itu kan pasif income kan. Iya. Kos-kosan tuh tidak ada pasifnya sama sekali. Itu. Ya sebenarnya hampir kayak semua di dunia gak ada yang pasif. Ya nggak ada yang pasif sih. Iya. Nggak ada yang pasif.
Tapi intinya ada yang kamu lebih gampang hidup kamu. Kamu jangan ulangin kesalahan ini lagi nih. Kos-kosannya ini lagi nih nanti nih. Kamu hitung dulu tuh yieldnya di Alogio berapa. Sama capital gainnya paling 0. Minus loh capital gainnya. Karena gini, Gading Serpong secara properti itu mau ekspansi kemana? Gading Serpong tuh udah full, udah macet. Gitu. Ya macet banget sih ya. Macet banget. Macet banget. Jadi kamu itu tempat di mana tanahnya udah nggak mungkin naik lagi. Gitu. Tinggal tambah banjir dikit nanti udah nggak naik gitu. Itu bukan prime lokasi kayak Senopati atau Menteng. Jadi jawabannya kalau kamu mau main properti, kamu make sure kamu beneran tahu banget apa yang kamu kerjain. Kalau nggak jangan gitu. Kadang ada bagusnya kita tahu apa yang kita nggak bisa kerjain dan tahu apa yang kita bisa kerjain, Bima. Ini Ozan udah bilang nih, kos-kosan susah, tipis banget Iya, marginnya. betul. Ya emang tipis. Tipis. Gini, belum lagi kamu ntar nggak dibayar sama orang-orang di situ. Sorry gitu kan. Bayarnya bulan depan. Nah itu udah nunggak tuh. Iya. Kamu. Gitu. Jadi Oke. stay out of property ini saran dari gue Ya, karena kayaknya property sebenarnya split. Golden advice-nya kayaknya harusnya have deep conversation sih dengan mamahnya. Iya betul. Karena gini Bima, kamu kan kerja dari kecil dan financial game yang kamu mainkan itu based on your parents. Dan kamu udah orang yang punya KTP bro, maksudnya orang yang udah secara dewasa ya, harusnya bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Jadinya kamu harus punya deep conversation nih dengan keluarga dulu. Kalau ke depan ini future goal tentang kehidupan finansial saya yaitu atas kehendak saya pribadi. Karena kamu kalau nggak begitu ya, kamu orang tuamu ini punya syndrome of control terhadap kamu. Merasa bahwa kayak semua yang kamu dapatkan uangnya itu adalah uang orang tua kamu. Dan kalau kamu begitu terus ya, kamu akan terus disetir. Ya ini ya maaf ini kayak mamanya yang nonton di rumah ya, tapi kan Bima udah dewasa mah ya. Jadi harusnya ya Bima ini bisa memutuskan sendiri ya investasinya sesuai yang Bima mau ya. Ini salam nih buat mamanya. Nah Bima kan ini kan Bima nih. Nih lagi acting kan. Bima dapat uangnya ke sini. Kalau mama bilang uangnya itu ke sini, tapi mah gitu. Jangan mah gitu. Iya, tapi mah. Jangan mah. Iya. Karena gini, blue chip itu kamu tidur, kamu bisa dividenin juga gitu. Misalnya daripada kayak kamu ribet nih. Ini kasih simpel ya Bima ya. Kamu udah kamu cuma mau yielding deh. Ada nggak kos-kosan 15%? Jawabannya nggak ada. Kamu tinggal beli misalnya PTBA gitu kan. Nah, kamu dapat 15% tuh. Udah mah, kamu beli perusahaan batu bara aja gitu. Iya. Udah mah, kalau misal kamu suka banget properti, beli BSD dah. Nah, kamu analisa dulu. Ada pertumbuhannya atau enggak. Gitu. Tapi ntar begitu ibunya bilang, tapi nak. Iya. Gitu kan. Mah, BSD itu punya convention hall. Terus kalau misalnya mamanya suka banget, itu masih ada lagi tuh convention hall. CBDK masih ada tuh, dia punya conventional hall tuh. Di Peak tuh. Nah. Banyak, properti itu banyak ya. Tapi ini kalau kamu ngerti banget gitu. Ini kalau kamu ngerti banget. Tapi ya kita rekomen yang compounding aja bagi kamu dividen. Nah ini kan juga simple nih, dijamin negara nih, ya kan? Udah. Kalau rumah terus ada kos-kosan, ntar atapnya bocor, ditipu ini sales. Iya. Gua agent properti soalnya dulu Bima. Iya, sama. Saya juga agent properti. Gua paham betul. Tapi nggak pernah closing ya. Jadi ya harus ini apa? Hashtagnya ini bro, Bima sudah dewasa. Iya. Ini terus hashtagnya tuh, hashtag. Nah, Bima dewasa. Bima dewasa. Nah. Oke gitu ya Bima ya. Semoga terjawab. Damn. Ya. Boleh ada pertanyaan singkat lagi? Boleh ya, terakhir ya Bima, kasih. Untuk kedepannya ini kira-kira jadi ada tawaran dari orang tua buat kayak kalau misalnya Nah, kan? untungnya tapi orang tua Tawaran apa? untungnya orang tua tapi masih mau banget diajak diskusi gitu. Ya. Tawarannya sih kalau misalnya aku udah mau beli rumah dari sekarang itu jadi setiap proyek yang masuk ke depannya itu buat nanti aku DP rumah, terus nanti KPR-nya itu masih dibayarin sama orang tua. Aduh, jangan KPR dibagiin. Kayaknya mamanya agen properti gak sih bro? Mama kamu agen properti, Ray White mama kamu ya? Bukan sih. Bukan.
ditawarin rumah, kos-kosan, apartemen. Kenapa? Mama Itu kamu. listingan mama kamu. Itu jangan-jangan. listingan mama kamu jangan-jangan. Jangan-jangan. Siapa mamanya ntar ada di OLX tiba-tiba top agent. Top agent rumah 123. Sebenarnya sih pertanyaannya lebih ke kira-kira saya kapan bisa buat beli rumahnya? Apakah saya nabung-nabung terus sampai nanti saya bisa beli? Sewa cash dulu atau- Bim. Kenapa mau rumah Bim? Oke, nggak apa-apa sih. Buat nanti mungkin ditinggalin. Enggak gini, itu kan ilusi yang ada di kepala seorang kan, rumah lebih enak buat tinggal. Tapi jawabannya enggak, kamu bisa sewa aja kok. Di Terus apartemen lebih enak. kamu ya? sewa di apartemen, ya kan, sampai kamu punya uang lebih banyak lagi, terus kamu bangun rumah impian kamu ya, gitu kan lebih enak, Bim. Iya, dengan gadis Oke. impian kamu ya. Iya. Siap-siap. Oke. Makasih Oke. banyak Bro Tim Keren, dan Bima. Bro Oke, Kakak. Sewa dulu. Bima Azril ya, W. Siap. Dilan kecil, W. Dilan kecil. Oh, udah ini filmnya nih. Gitu. Yang mana sih bukannya? Iya, cuman ini ya bro, apa suatu conversation yang penting karena Iya. banyak ya orang itu yang masih distir oleh keluarganya ya, financial decision ya.